Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan pertama kitab Nabi Daniel, di sana kita mendengarkan sepenggal kisah bagaimana Asaria sebagai salah satu sahabat Daniel, sebagai orang yang benar, orang yang baik bersama dengan Daniel, tetapi ia kemudian dimasukkan di dalam penjara dan didera berkaitan dengan soal iman. Sebenarnya kalau konteksnya si Asaria itu, bagaimana ia dalam situasi yang tidak mudah, yang ada di tanur api itu, ia memanjatkan doa. Ia berkata kepada Tuhan bahwa bangsanya telah berdosa dan jatuh. Dan kalau dibaca semua doanya itu cukup panjang. Ia tidak mencari alasan atau menyalahkan orang lain. Mengapa kok terjadi seperti ini? Ia datang kepada Tuhan lebih dengan hati yang rendah. Ia datang kepada Tuhan, ya dirinya mewakili bangsanya. Tidak menyalahkan ini dan itu, tapi cukuplah dengan hati yang merendah. Dengan permohonan, semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah. Saudara-saudaraku, menarik merenungkan dari doa Asaria ini, dan kiranya ini adalah doa dari orang yang sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan. Bukan sekedar percaya adanya Tuhan, tetapi membutuhkan Tuhan, mempercayakan dirinya di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa ketika gereja mengajak kita, maka ada istilah masa retret agung. Masa Prapaskah, retret agung itu adalah 40 hari minus hari Minggu, maka pantang dan puasa hari Minggu tidak tercatat. Retret agung itu modelnya biasanya model Ignatian, di sana berarti 1 bulan lebih, ya, maka dikatakan retret agung. Gereja mengajak kita untuk melihat hidup kita dengan jujur. Maka harapannya dengan pantang puasa itu bukan sekedar tidak makan minum, tidak makan ini, tidak makan itu, tapi soal adalah untuk boleh peka, boleh jujur dengan hati kita, masuk ke dalam diri kita. Bahwa setiap orang dari kita, saya pun di sana pernah salah. Setiap orang pernah membuat keputusan yang keliru, menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan kabar baiknya bagi kita yang rapuh dan lemah ini, Tuhan tidak menutup pintu bagi orang yang mau kembali kepadanya. Hati yang remuk dan rendah justru sangat berharga di hadapan Tuhan. Maka di sana dalam doanya tadi Asaria itu sungguh berani mengatakan seruan demikian. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu. Dan wajahmu kami cari. Itu sebuah kerinduan hati. Janganlah kami kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahanmu. Mau tidak mengatakan lakukanlah kami sebagaimana kami, wah itu repot ini, karena posisi kita akan selalu kemudian di sana ya salah. Ya, tapi sesuai dengan kemurahanmu, kemurahan Tuhan, dan menurut besarnya belas kasihanmu. Sungguh mempercayakan diri di dalam kemurahan belas kasih Allah. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatanmu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan namamu ya Tuhan. Ya, lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatanmu yang ajaib. Mau mengatakan di sana ya sesuai dengan kehendakmu, yang mana kadang-kadang kehendak Tuhan atau berkat rahmat Tuhan itu datang tidak terduga dan di luar dugaan kita. Ya, kalau kita membaca bacaan
kemarin itu ya, kalau yang ada bawa ruah atau membacaan itu kan bagaimana Naaman ya, bacaan pertama itu kan mohon disembuhkan. Datang ke Israel, ternyata nabinya Elisanya mengatakan ya sudahlah sana, tidak ditemui itu loh, hanya hambanya aja yang ngomong. Si Tuhan Elisa mengatakan kepadamu, kamu cukuplah mandi 7 kali di sungai Yordan. Jauh-jauh datang, cuma diomongkan kayak gitu, maka bisa kita pahami kalau membaca kisahnya Naaman itu mungkin dia dongkol itu ya. Dongkol lah, kalau kayak gitu ngapain aku jauh-jauh datang ke sini disuruh mandi 7 kali di sungai. Wah, di negeriku saja di sana banyak sungai, ngapain jauh-jauh ke sini itu ya. Dongkol kecewa, tapi ketika kemudian taat ya kemudian hambanya minta, sudahlah Tuhan, toh kan hanya disuruh mandi 7 kali, apa sih beratnya, ya kan? Kemudian dia taat kan, ya udahlah mandi, ya, mujizat terjadi. Sederhana, tapi kan kadang-kadang kita pikirannya kita tuh yang spektakuler itu yang wah besar di sana. Nah, Asaria juga mengajarkan kepada kita hati yang merendah. Sedangkan di dalam Injil hari ini tadi yang kita dengar bagaimana Petrus yang bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali. Bagi Petrus 7 kali ya sudah sangat banyak. 7 itu banyak, dan memang kalau dalam angka dalam kitab suci ya 7 itu sudah penuh itu ya, sudah sempurna, mungkin ya cukuplah itu bagi Petrus. Tetapi Yesus mengatakan bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak dihitung, tidak terhitung. Berapapun itu, kalau ada orang yang datang mohon maaf, ya dimaafkan itu. Ya ini kacamata Tuhan ya, kacamata Tuhan itu. Sama kan kalau ada pengakuan dosa gitu kan. Romo begini ya, dia udah katakan ya kami menyesal, diampuni. Nanti bulan berikutnya datang lagi, saya menolak sekali. Ada umat karena datang itu terakhir itu seminggu yang lalu, 5 hari. Wah ini jangan-jangan dia hanya guilty saja, ini rasa bersalah. Romo saya bisakah? Mohon Pak, kayak kapan terakhir kayak ketemu deh saya kan tidak hafal anunya kan. Baru 5 hari yang lalu, seminggu yang lalu, baru seminggu lah, saya pikir apa sih, gini ada. Bukannya saya tidak mau, tapi di sana begitu dekatnya waktu, berarti kan hanya sekedar rasa bersalah, rasa guilty ya, rasa selalu di saya yang akan selalu terbawa itu memang kalau belum beres itu kan. Saya mengatakan cobalah dianu dulu, direnung-renungkan dulu, apa itu ya di situ. Ya di sini bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70, artinya tidak terhitung. Yesus selalu menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang memiliki hutang sangat besar kepada raja. Hutang yang besar itu yang tidak mungkin dibayar, tetapi dia mohon belas kasih dan raja memberi pengampunan. Ketika keluar dia berjumpa dengan temannya yang hutangnya cuma sedikit, itu kan tidak sebanding, malah dia berbuat sesuatu yang sangat jahat. Kemudian Yesus menutup perumpamaan itu dengan peringatan yang kuat. Kalau kita sudah menerima belas kasih Tuhan, kita juga diajak dan dipanggil untuk memberi belas kasih kepada orang lain. Sebagaimana persis kalau kita berdoa Bapa kami itu loh. Wah kalau Bapa kami itu kan, marilah kita berdoa. Bapa kami, biasanya langsung disaut itu. Padahal mau mengatakan yang lain mungkin romonya itu lah. Silakan kita mau makan, doa makan itu ya. Karena hafalannya kan doa itu di Bapa kami ya. Saya mau mengatakan di sana kadang-kadang mulut kita berdoanya ya otomatis gitu kan. Tapi kalau kita mencoba merasakan, mendalami perkata, jelas Bapa kami di sana kan. Kita diajak untuk juga memberi pembebasan kepada sesama lain yang bersalah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sungguh kiranya bermenung dari 2 bacaan ini, saya mencoba untuk kemudian membayangkan kita yang tinggal di tempat ini, sungguh sabda Tuhan hari ini terasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Di tempat ini, di komunitas ini kita dipanggil untuk belajar kembali hidup dengan cara yang baru. Boleh menjadi kesempatan sebagai refleksi, sebagai retret, sebagai permenungan, tempat untuk memulai lagi. Mungkin saya bisa salah.
Ada di antara kita yang membawa penyesalan. Mungkin ada juga yang merasa gagal. Mungkin ada yang merasa masa depan sudah tertutup suram. Mungkin. Tetapi sabda Tuhan hari ini mengatakan sesuatu yang sangat penting. Tuhan tidak pernah berhenti memberi kesempatan kita selalu baru. Kitab Ratapan mengatakan hal itu. Rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Walaupun mungkin hariannya kita merasa sama. Tetapi ya sebenarnya berbeda, hari ini berbeda dengan kemarin. Sama-sama cerah tapi pasti cerahnya berbeda. Itu kelihatan sekali pengalaman saya kalau hunting foto ketika tugas di Flores itu. Wah ini sunsetnya bagus, besok hilang. Oh ternyata beda itu kan. Di sana karena walaupun sama-sama ternyata berbeda, selalu baru, selalu baru. Di sana semakin menyadarkan bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan yang baru, tidak akan terulang. Tuhan melihat lebih dari kesalahan kita, Tuhan melihat hati yang mau berbenah, hati yang mau berubah. Dan untuk perubahan ini kita belajar untuk mengampuni. Mengampuni diri sendiri ini penting, dan juga mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Mereka yang membuat kita marah, mereka yang membuat kita kecewa, mereka yang membuat kita ada di tempat ini. Dan kadang yang paling sulit sekali lagi adalah mengampuni diri sendiri. Banyak orang terpenjara bukan oleh karena tembok, tetapi oleh rasa bersalah, kemarahan atau kebencian di dalam hati. Apakah itu benci dengan dirinya ataupun kepada sesama yang lain. Tetapi ketika kita mulai belajar untuk mengampuni, saya percaya, saya yakin hati kita mulai bebas. Pengampunan memang tidak menghapus masa lalu, tetapi pengampunan membuka masa depan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sungguh semakin diteguhkan kepada kita, Tuhan Yesus tidak datang untuk orang yang sempurna, tapi Tuhan Yesus datang untuk orang yang jatuh, yang lemah, yang membutuhkan belas kasih. Masa Prapaskah bagi kita mengundang juga berdoa seperti Asaria dalam bacaan pertama. Tuhan, terimalah aku dengan hati yang remuk dan rendah. Kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, mengubah hati manusia dan memberi hidup yang baru. Ada seorang penulis terkenal asal Irlandia yang hidup pada tahun 1854 sampai 1900, mungkin ada yang pernah membaca bukunya. Oscar Wilde pernah menulis demikian. Orang kudus mempunyai masa lalu, dan setiap orang berdosa mempunyai masa depan. Tidak ada orang kudus yang langsung menjadi kudus sejak awal. Banyak orang kudus yang pernah mengalami kelemahan, dosa, bahkan kehidupan yang jauh dari Tuhan. Rasul Paulus jelas, Santo Agustinus sama. Sebaliknya, orang yang saat ini hidup dalam keterpurukan tidak boleh merasa putus asa, karena selalu ada masa depan bersama dengan Tuhan jika ia mau berubah. Saudara-saudaraku, semoga di komunitas ini rahmat Tuhan boleh semakin kita rasakan, dan dengan rahmat Tuhan itu boleh menuntun kita untuk semakin bertumbuh bersama dan di dalam Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudariku sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.